Halo Polimedian, baik lagi di podcast Serasi, sama-sama berkaya dan berkolaborasi. Nah, untuk kalian yang belum tahu nih, podcast Serasi ini bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa-mahasiswa Polimedia yang berprestasi, teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Ferry, selaku host pada podcast Serasi kali ini. Nah, Polimedian, pada tahu nggak nih, kalau kita tuh kedatangan tamu mahasiswa prestasi loh dari ajang perlombaan NPO. Nah, NPO itu apa sih? Tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih sama bintang tamu kita. Halo Kak. Halo. Boleh dikenalkan nama dan asal prodinya? Halo Sobat Kreatif, kenalin nama aku Hadisti Nur Adrian, aku dari Prodi Penyiaran semester 5. Halo semuanya, nama gue Gabriel Saljonggi, gue dari Periklanan semester 5. Oke, salam kenal Kak Hadisti dan Kak Gabriel. Halo, salam kenal Kak Ferry. Nah, tadi kan kakak-kakak ini kan dari perlombaan NPO. Nah, kasih tahu dong ke teman Polimedian di rumah, NPO itu apa sih Kak? Mungkin kakak-kakak bisa. Oke, jadi NPO itu adalah National Polytechnic English Olympic, di mana itu adalah lomba berbasis bahasa Inggris untuk semua mahasiswa politeknik se-Indonesia. Lombanya apa aja sih, Gap? Lombanya itu terbagi dalam 5 sublomba, yaitu newscasting, storytelling, speech, writing, dan juga ada satu lagi itu adalah writing. Tadi udah ya? Storytelling, writing, speech, newscasting, dan debate. Oh iya. Sorry. Ada 5. Jadi sublomba yang diikuti itu ada 5. Jadi ini perlombaan bahasa Inggris ya Kak? Iya. Menarik juga sampai ke se-Indonesia loh, Politeknik. Iya. Menarik nih teman-teman, langsung aja kita tanya-tanya kakak-kakaknya nih. Yang pertama nih, gimana sih perjalanan kakak bisa sampai kepilih untuk mewakili Polimedia? Apalagi kan ini yang tadi aku bilang, ini se-Indonesia, se-Politeknik, dan bahkan keluar kota. Gimana nih perjalanan kakak bisa sampai kepilih? Oke, kalau misalnya aku waktu itu dapat kabarnya dari temenku yang kebetulan tahun sebelumnya ikut NPO juga, dikasih tahu ini nih ada NPO lagi, mau coba ikutan ke, aku tertarik. Akhirnya yaudah deh boleh, nanti coba kalau misalnya ada seleksinya. Akhirnya Polimedia ternyata ngadain seleksi internalnya terlebih dahulu untuk setiap mata lomba. Aku waktu itu milih, aku kan mata lombanya speech, jadi aku tuh waktu itu ikut seleksi dulu yang internal untuk speech. Kemudian alhamdulillah kepilih untuk mewakili Polimedia ke NPO. Jadi Polimedianya ada seleksinya lagi ya Kak? Ada seleksi internalnya. Nah, kalau dari Kak Gabriel gimana nih? Kurang lebih sama Hadisti, dari seleksi internal dulu, tapi bedanya cuman gue awalnya tahu dari dosen bahasa Inggris yang nyebarin kalau emang ada kompetisi NPO ini di Padang. Kemudian gue tertarik untuk ikut dan milih mata lomba newscasting. Habis itu gue ikut seleksi internal di kampus, ya sampai alhamdulillahnya juga sama seperti Hadisti, lolos untuk mewakilkan Polimedia di Padang. Jadi kalau Kak Hadisti dari temannya, kalau Kak Gabriel dari dosennya. Tapi akhirnya ya disebar juga sih, cuman aku tahu gitu nanti NPO ada lagi nih. Gitu. Jadi tahu duluan ya Kak? Iya. Keren, tahu duluan. Baik banget nih temannya Kak Hadisti. Terima kasih ya. Terus ini kan tadi kan Kak Gabriel udah nyebutin nih tadi NPO ada apa aja. Nah, sebelumnya mungkin Kak Hadisti atau Kak Gabriel ada nggak sih pengalaman ikut perlombaan gitu-gitu? Kalau aku jujur sebagai mahasiswi Polimedia ini pertama kalinya banget aku ikut lomba. Ya, jadi sebelumnya belum pernah banget selama jadi mahasiswi di sini. Keren banget Kak Hadisti. Pertama kali langsung keluar kota ya. Alhamdulillah. Gabriel? Kalau gue sendiri, kalau untuk bahasa Inggris untuk nasional ini baru pertama kali. Tapi untuk yang lingkup sekolah gitu udah pernah sejak SMP dan SMK. Untuk bahasa Inggris pertama kali. Terus lanjut nih, kan pasti Kak Hadisti dan Kak Gabriel bisa jago nih bahasa Inggrisnya nih. Mungkin ada nggak sih Kak basic yang kakak pelajari bahasa Inggrisnya itu mungkin kayak les atau belajar khusus atau gimana? Atau bahkan otodidak nih? Gimana nih? Kalau aku les pernah waktu SD kelas 2 sampai kelas 3 itu udah berhenti, kemudian udah nggak pernah les lagi, jadi ya bisa dibilang sisanya otodidak sih sampai sekarang. Sekarang otodidak bisa langsung ikut lomba loh teman-teman.
Nonton Keren, film keren. guys, nonton film, percaya. Kalau Kak Gabriel gimana nih? Sama kayak Hadisti, cuman bedanya waktu SMP. Kalau gue waktu SMP pernah ikut les di salah satu lembaga bahasa Inggris kelas 7 sama kelas 8. Habis itu ya udah sisanya sampai sekarang itu cuman based on nonton film, dengerin musik sama baca buku bahasa Inggris sih biasanya, novel bahasa Inggris kayak gitu. Betul. Karena itu menunjang banget untuk kemampuan skill bahasa Inggris teman-teman gitu. Kalau misalnya mau jadi lebih fluent bahasa Inggrisnya, karena itu bisa bikin nambah kata-kata ya. Ya betul. Soalnya kalau menurutku kalau les itu kita hanya tahu basic. Iya betul. Gak apa-apa. Misalnya kalau misalnya kalian mau les, oke. Cuman menurutku kalau udah tahu nih misalnya di les basicnya gitu kan, kalian bisa banget nambah dengan nonton film, baca buku ya Gap ya. Soalnya di buku dan film tuh kosakatanya tuh banyak banget yang mungkin kalian gak diajarin di tempat les kalian kayak gitu loh. Jadi berguna banget nonton film dan baca buku tuh buat nambah-nambah kosakata. Jadi semua belajar bahasa Inggris itu seru ya, tinggal Iya. nonton film, Iya. bisa dengar musik. Jadi Betul. bisa Betul. di mana aja gitu, tinggal nekunin aja lebih dalam dengan bahasa Inggris itu. Ya. Betul. Soalnya nih tipsnya kalau menurutku untuk belajar bahasa Inggris itu kalian semua misalnya teman-teman kalau mau belajar tuh jangan terpaku karena gue harus bisa. Kalian benar-benar harus enjoy nggak sih? Santai aja ya, Iya, iya, benar iya, kayak iya. gue mau. Jangan merasa tertekan untuk belajar bahasa Inggris, intinya gitu. Betul. Kalau bahasa Inggrisnya jangan ke pressure. Iya. Betul. Yes. Jangan ke pressure gue harus bisa bahasa Inggris itu malah menurutku nggak masuk. Harus dinikmatin aja setiap hari gitu. Oke, langsung aja nih kita. Kan tadi kan aku udah nanya nih perjalanan kakak sampai kepilih gimana, terus kakak belajar gimana. Nah aku mau nanya nih, pas kakak udah kepilih nih sampai ke final, itu gimana sih perjalanannya kak? Entah ada yang berat atau yang susah, atau mungkin ada yang menyenangkan gitu perjalanan pas udah di NPO sana, gimana nih kakak? Gimana, Mungkin dari Kak Gabriel. Kalau dari gue sendiri perjalanannya walaupun lumayan banyak obstacle-nya juga ya waktu kompetisi, tapi juga nggak kalah banyak rasa senangnya itu, pokoknya sisi positifnya juga nggak kalah banyak. Jadi waktu dari sini, dari Polimedia bisa berangkat ke Padang itu untuk mewakili kampus, itu memang waktu terbagi jadi tahap-tahap awal, tahap-tahap seleksi. Jadi di sana itu diadu dulu, baru nanti akhirnya sampai bisa masuk ke final. Nah itu paling sisi kesusahannya itu ketika tahap pertama, ketika kita harus 2 kali bolak-balik dari hotel ke kampus Politeknik Negeri Padang sebagai venue-nya. Jadi kayak capek lah gitu 2 hari berturut-turut. Kalau dari gue pribadi sih gitu. Mungkin kalau dari Rizky bisa lain. Kalau dari aku, karena aku lombanya di hotel ya, dia juga harus pergi dulu Iya, aku di betul. hotel. Terus kalau menurutku yang susah itu kan kalau misalnya aku kan speech ya, jadi speech itu kita dibagi ke 3 tahap, ada seleksi, kemudian eliminasi 1, eliminasi 2, dan final ini. Nah waktu itu speech aku pidato dibagi jadi 4 pidato kan, ada yang namanya demonstrative speech. Jadi kita itu pidato yang memberitahu langkah-langkah sesuatu, pokoknya ada langkah-langkah. Waktu itu tema aku ingat banget, aku gimana caranya bikin film kayak gitu. Jadi yang pertama ada demonstratif, kemudian ada special occasion. Yang kedua special occasion itu adalah pidato untuk hari-hari besar, misalnya Hari Kartini kayak gitu. Kemudian ada yang terakhir itu orasi. Nah untuk tahap eliminasi yang digunakan itu adalah demonstratif yang tadi aku gimana bikin film, sama special occasion. Waktu itu aku special occasion-nya ketika jadi wisudawan terbaik. Ceritanya waktu itu, iya. Doa amin. Amin Jawa, ya. Ya betul. Jadi waktu itu aku ngambil temanya untuk demonstratif itu gimana caranya kita bikin film. Karena aku kan anak broadcast, jadi lebih gampang lah ingatnya. Kebantu ya dari prodi ya. Iya, terus sama untuk special occasion-nya jadi wisudawan terbaik. Nah itu diadu, waktu itu total ada 60 orang untuk speech. Pesertanya 60 orang. Diadu lah ini. Setelah ke eliminasi semuanya, singkat cerita aku masuklah ke final. Nah ke final ini sebenarnya susah di sini. Kan udah dikasih tahu nih temanya, bukan dikasih tahu, maksudnya udah dikasih tahu lombanya untuk final adalah orasi. Pidato orasi kan. Cuman dikasih tahu temanya itu di malam pengumuman sebelumnya, besoknya lomba. Jadi aku gak tidur
semalaman cuma buat bikin naskah. Tapi di Polimedia udah biasa kan begitu. Iya, maksudnya. Iya sih, cuman ya kalau menurutku yang menantang di situ dimana aku harus bikin satu naskah pidato untuk durasi 7 menit dalam 1 malam. Dan itu ya harus riset nggak tidur. Waktu itu temanya aku adalah membatasi gadget pada anak. Jadi aku seruin, ayo kita batasin gadget pada anak. Nah itu juga ya aku searching pokoknya itu, tapi seru sih. Jadi jadi kayak gini caranya lomba final kayak gitu. Kemudian besoknya juga ketika lomba nggak semulus yang aku bayangin gitu loh, maksudnya kayak oke lah udah hafal gitu, tapi ketika pas bagian kok ada yang lupa gitu, terus iya ada yang ngeblank sedikit, terus ketika harus berinteraksi sama juri kayak gitu kan, kadang suka oh ya Allah harus lupa interaksi sama juri kayak gitu. Pokoknya ya seru deh pas di final itu sih yang menantang, bikin naskah semalaman full nggak tidur kayak gitu. Menarik banget nih, dan seru banget nih dari perjalanan Kak Gabriel dan Kak Hadisti. Dari Kak Gabriel yang harus bolak-balik kampus, Kak Hadisti yang dikasih briefing mendadak banget, dikasih tidur semalam. Keren banget deh. Tapi aku jadi penasaran, pengen tahu gimana sih di lapangan. Mungkin Kak Hadisti dan Kak Gabriel bisa kalian nunjukin contoh atau tes kayak gimana sih waktu di lapangan, waktu di lomba. Boleh ya, untuk newscasting sendiri waktu itu kan terbagi jadi 2, TV sama radio. Waktu itu gue ikut dua-duanya itu, TV dan radio, dan ketika di final gue harus nampilin live report. Nah di sini gue bakal nyontoin sedikit aja ya untuk TV-nya. Boleh. Oke, kita mulai kayak Hello, good morning. Welcome to ITV Early Morning News with me, Gabriel Saljongi, and I will accompany you until 4 minutes later on to bring you the eye on some fresh news today. We're going to start from the first news, as schools in Jakarta will begin their full capacity in-person learning. After more than a year in office, the Biden administration has faced criticism from Republicans and others for lacking a formal strategy for dealing with China. US President Joe Biden will host leaders of 10 nations of Association of Southeast Asian Nations after more than a year in 5 years. Well, I think that's all for today's ITV Early Morning News with me, Gabriel Saljongi. We'll see you again tomorrow on the same time. Thank you for being with us and have a great day. Contohnya kayak gitu lah. Padahal kita kesepakatannya 1 titik, Gap tuh jadi panjang ya, banget. Karena beneran udah kayak bukan orang Indonesia aja. Kak Gabriel. Kak Gabriel aslinya orang Amerika aja. Lu lahir di mana, Gap? Gelamarnya Kak Gabriel. Aduh, keren banget Kak Gabriel. Kak Hadisti dong coba. Hadisti lebih keren lagi sih. Ya, aku pendek aja ya, guys. Hadisti lebih keren lagi. Karena briefnya suruhnya pendek sih. Ini ada yang melewati brief aja nih orang satu. Kalau aku waktu itu speech kayak gini. A very good afternoon to the respected judges, ladies and gentlemen present here. I, Hadisti Nur Adrian, am very honored to be standing here in front of all you all to deliver my speech about how to make a movie. Waktu itu aku kayak gitu mukanya. Keren juga nih. Keren. Dia keren banget. Gak kalah sama Kak Gabriel, emang mahasiswa bangga banget deh. Bangga sama Hadisti dan Kak Gabriel. Thank you. Keren. Terus kan tadi aku udah nanya nih, dari perjalanan kalian keterima kan udah. Terus aku juga udah nanya perjalanan kalian sampai ke final gimana. Nah aku pengen tahu nih pengalaman menyenangkan atau pengalaman yang gimana gitu buat Kak Gabriel dan Kak Hadisti. Boleh di-share? Banyak sih, soalnya kita di sana nggak cuma lomba ya, kita ada city tour, kemudian sebenarnya yang city tour tuh menyenangkan ya, soalnya kan bareng-bareng sama mahasiswa yang lain, se-Indonesia. Kita jalan-jalan ke pantai, ke pantai, kemudian ke Masjid Sumatera Barat ya. Iya, Masjid Sumatera Barat, Masjid Agung. Masjid Agung Sumatera Barat. Nah itu juga menyenangkan sih, cuman menurutku yang paling senang itu ketika ya sebenarnya seinternal kita sih, kayak kita jadi punya banyak waktu bareng-bareng. Terus misalnya kan kita maksudnya nggak lolos semua ya, jadi bisa support satu sama lain kayak gitu, lebih ngebonding kita banget buat lebih deket. Bisa kenal gitu. Teman-teman dari kampus lain juga. Iya, jadi kayak kita nggak kayak pertama kali baru kenal banget ya, Gap. Nggak kaku-kaku banget. Apalagi juga kan waktu di Padang tuh kita didampingi sama dosen-dosen juga Polimedia. Dosen-dosennya juga kita jadi bonding sama dosen-dosen. Karena mereka juga support 100% kita di sana, dari ups and downs juga mereka selalu ada di belakang kita lah gitu. Iya, kita
dosen-dosen mentor kita bener-bener kayak orang tua banget. Iya benar, di sana jadi Kita mau ngejagain. ngedumel di sana itu dosen udah tahu banget, itu berisik banget kan. Udah kayak bukan dosen, tapi Iya. jadi aman sendiri ya. Itu jadi kayak Baik banget. Baik Itu banget. sih. Menarik. Terus gimana nih untuk mungkin kakak-kakak sini udah ada langkah atau target ke depan yang mau dilakuin nih setelah dapat pengalaman di NPO? Kalau aku, alhamdulillah setelah MPO ini, aku kemarin juga dapat beasiswa dari ISMA untuk belajar di luar negeri di Australia selama 1 semester dari Kemendikbud. Nah, MPO menurutku ngebantu banget karena kan kalau misalnya ISMA itu perlu esai kan, esai harus masukin achievement, harus masukin penghargaan apa aja. Jadi dengan NPO nih aku kedorong banget di esaiku, jadi alhamdulillah bisa kepilih di situ. Kemudian kalau Gaby gimana? kalau dari gue sendiri sebenarnya dari NPO ini gue bisa belajar teamwork dan bahasa Inggris untuk mengolah bahasa Inggris difokuskan gitu dalam bidang newscasting, dan gue punya target untuk bisa ngebantu sih buat anak-anak Polimedia khususnya yang baru masuk nih maba yang kalau mau ikut lo bisa maksudnya kalau misalnya kalian mau minta ajarin gitu atau gimana, gue bersedia banget untuk bisa jadi mentor buat kalian lah gitu, ibaratnya buat ngebimbing kalian juga kalau mau ikutan, karena ini kompetisi nasional gitu. Kalian yang punya passion bahasa Inggris itu kayaknya harus emang coba aja gitu, karena bahasa Inggris itu bisa difokuskan juga loh di satu titik gitu loh. Karena kita juga punya anak-anak NPO yang kemarin tuh sebenarnya kita punya project untuk membuat English Club. Ya, jadi betul. masih dalam rencana English Club ini kita tapi nggak hanya sekedar NPO mau buat NPO lagi, enggak. Jadi kita untuk belajar bahasa Inggris bareng-bareng semuanya, mulai dari nanti kita akan nonton film bareng dengan subtitle bahasa Inggris, kita bedah buku bareng, bedah buku bahasa Inggris, terus mungkin kalian nanti ada yang mau ikutan ISMA lagi, nanti betul. kita akan bikin English Club sebagai wadah untuk mahasiswa yang mau nih belajar bahasa Inggris. Gitu sih targetnya kita ke depan. Nah, untuk teman-teman Polimedian di rumah bisa nih belajar bahasa Inggris. Yang buat tertarik sama bahasa Inggris bisa nih langsung nih ke Kak Gabriel atau Kak Arisi atau kakak-kakak NPO lainnya ya. Iya betul. Kalau Kak Arisi bentar lagi mau ke Australia nih. Iya. Doain guys. Doain nih Kak Arisi sukses terus di Australia nanti ya. Makasih banyak. Amin. Terus coba nih mungkin Kak Hadisti atau Kak Gabriel mungkin ada masukan atau saran atau motivasi nih untuk teman-teman Polimedian di rumah yang mungkin tertarik dengan bahasa Inggris atau bahkan pengen nerusin nih kakak di lomba bahasa Inggris. Guys, percaya, coba aja. Beneran, coba aja. Coba dulu ikut seleksinya. Kalau misalnya kalian tertarik sama lomba NPO ini, beneran coba dulu karena aku ketika dikasih tahu temenku tuh sempat ragu juga. Aku sempat ragu karena nasional loh ini, malu-maluin banget kalau misalnya gue Takut ya? Iya, ada tuh kayak kenapa gak harus gue gitu. Maksudnya kayak gak apa-apa guys, ikut aja karena mentor-mentornya pasti bakal bantu kalian banget. Jujur, itu aku merasa kebantu banget dengan adanya mentor itu karena sebenarnya kalau perjalananku tuh gak semulus yang harus nggak semulus tiba-tiba bisa juara tuh nggak naskah pidatoku tuh udah revisi berkali-kali banget, coret-coret sana sini. Nah itu kebantu banget dengan adanya mentor. Jadi kalau misalnya kalian masih kayak nggak pede, nggak bisa nulis dalam bahasa Inggris, guys percaya internet itu banyak banget source-nya. Misalnya kalian mau lihat contoh pidato itu nggak apa-apa banget sebenarnya. Aku aja kayak gitu. Nih to be honest ya, kayak aku kalau misalnya mau tinggal cari naskah pidato gini, tinggal kalian ubah-ubah aja. Kayak gitu. Jadi gak usah takut, media tuh sarana untuk kalian yang mau membantu kalian tuh banyak banget. Coba aja, dan kalau misalnya mau belajar bahasa Inggris secara otodidak pun kalian gak apa-apa juga, dari film, dari musik, dari buku tuh penting banget. Kalau aku sih itu menurutku. Kalau dari gue sendiri benar yang kata dibilang Hadisti tadi, coba aja. Mau apapun itu kompetisinya, bukan NPO aja kayak mau di luar kompetisi nasional bahkan internasional pun kalian coba aja, karena semua yang kalian hadapi itu bukan semuanya segala tentang kegagalan. Jadi kalian tuh jangan terlalu fokus sama nanti gue nggak bisa, nanti gue begini begitu. Pokoknya kalian fokus aja, coba aja, dan sambil belajar pelan-pelan, sambil belajar bahasa Inggris. Kalau misalnya kalian merasa memang belum terlalu fluent bahasa Inggrisnya, kalian bisa
coba untuk sambil nonton film yang tadi udah kita sebutin kayak gitulah. Mungkin jadi bisa jadi bahan acuan buat kalian juga buat improve English skill kalian gitu. Karena apa ya, ini apalagi aku baru pertama kali banget ikut lomba. Aku udah kasih tahu sama temanku kalau misalnya lu di sana jangan mau menang, lu di sana jangan mau menang, lo harus kasih tahu ini penampilan terbaik lo tuh ini. Jadi kalau misalnya di sana kalian pun istilahnya misalnya nggak lolos gitu loh, oh ya udah, at least udah nampilin yang terbaik. At least lu udah all out lah gitu, udah semua. Aku pernah dengar kalimat kayak gini, rejection is redirection. Jadi kayak kalau misalnya lo gagal, ya lo cari lagi, putar balik kayak gitu. Jadi nggak semuanya kalau gagal di situ, stuck di situ, enggak. Gagal putar balik lah, cari yang lain, banyak gitu. Intinya berani mencoba ya. Iya, berani mencoba lah intinya itu paling. Lebih baik gagal daripada nyesel karena nggak pernah nyoba. Menurutku. Makasih nih Kak Adisti sama Kak Gabriel udah ngasih motivasi ke teman-teman Polimedia di rumah. Nih aku ada pertanyaan terakhir nih Kak. Iya. Nah terakhir banget nih, kan Kakak udah mengikuti MPO nih. Nah untuk kolerasinya atau hubungan di prodi kalian tuh gimana nih tentang MPO itu setelah Kakak ikutin? Kalau misalnya di prodi, jadi waktu itu aku pernah dimintain gitu sama dosen, ayo dong siaran tapi pakainya bahasa Inggris kayak gitu. Iya apa nanti ya gitu. Jadi ya gitu sih, jadi kayak paling cuman ayo tunjukin dong kalau misalnya mana nih anak MPO gini. Ya nanti siaran pakai bahasa Inggris kayak gitu. Kalau di prodi aku kan penyiaran kayak gitu. Kalau Kak Gabriel kan di perikanan nih. Iya, kebetulan kalau di perikanan sendiri itu kan memang jadi bahan acuan buat ngikutin mata kuliah juga, karena kalau di perikanan sendiri kan sampai 5 semester tuh bahasa Inggris. Jadi korelasi dengan prodinya itu adalah nanti bisa juga membantu bahasa Inggris ketika mata kuliah yang ada di prodi-prodi, dan juga sebenarnya sih kalau untuk ditanya korelasi lebih ke general kampus ya. Jadi untuk lebih ke membantu kampus untuk bisa lebih naik lagi gitu ya. Kayak gitu sih. Oke, nggak terasa nih Kak, kita udah di penghujung podcast aja nih. Nah, teman-teman Polimedian, ini dia nih Kak Gabriel dan Kak Hadisti yang salah satu mahasiswa berprestasi di Polimedia. Nah, semoga apa yang dikatakan Kak Hadisti dan Kak Gabriel dapat menginspirasi kita semua ya, teman-teman Polimedian. Aku juga mau mengucapkan terima kasih ke Kak Gabriel dan Kak Hadisti yang udah sempetin datang ke podcast Serasi kita. Dan untuk teman-teman Polimedian di rumah yang udah menonton, jangan lupa teman-teman Polimedian ditunggu lagi episode Serasi podcast selanjutnya ya teman-teman. Karena kita masih akan banyak nih mahasiswa berprestasi di Polimedia. Dan jangan lupa ditonton di YouTube, Spotify. Nah, jangan lupa untuk memfollow Instagram kita BEM Polimedia JKT. Nah, sekian podcast Mahasiswa Prestasi NPIO. Sampai jumpa teman-teman. Thank you. Makasih ya Kak.